duduk di situ. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma iya riyadul jannah ya Rasul?" Apa itu yang kau katakan sebagai taman surga? Kata Nabi, halaqatut dzikir. Nih, ini kita ngumpul pada malam hari ini membuat satu halaqah, membuat satu perkumpulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti zikir? Kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kudu ingat yang namanya duit, yang namanya harta, yang namanya mobil, yang namanya anak, yang namanya istri itu hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kelak di hari kiamat itu anak-anak kita, istri kita bakal hianat sama kita. Jawab ya. Istri sama anak kita bakal hianat. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang selagi ada di dunia nikmat yang begitu amat banyak Allah turunkan untuk kita, wajib kita syukur. Kenapa kata Nabi? Kata Nabi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Andaikan kamu mensyukuri atas nikmat yang telah aku karuniakan, maka aku akan tambah. Maka aku akan tambah. Tapi ada sesuatu hal yang bisa menghilangkan kepada suatu nikmat. Kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mobil Lambretta. Mobil apa? Mobil Lamborghini, motor Innova, motor Vespa. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata kalam ulama, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilul ni'ami. Jika engkau sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukurin. Ya, syukurin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam anggota badan kita. Kalau kita mau lelang di rumah sakit, miliaran rupiah. Ya, miliaran rupiah. Itu menjadi orang yang paling kaya raya. Ada yang mau di sini kupingnya dijual 2 miliar? Gak ada yang mau, berarti kan mahal. Ya. Jadi mahal. Pusatnya juga. Ada yang mau di sini matanya dicolok dijual di rumah sakit 20 juta? Gak ada. Nah, itu wajib kita syukur nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat melimpah. Nah, kita sebagai hambanya yang udah begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib syukuri. Kita wajib syukuri biar semua itu bertambah menjadi berkah. Apa itu berkah? Tazidul khair bil khair. Ketika kita sudah mendapatkan suatu kebaikan, bertambahlah dari itu kebaikan. Iya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidrara. Meminta istighfar kamu kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Iya. Sombong kalau manusia minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Iya, sombong. Manusia sombong kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? La tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdhabu in yus'alu. Jangan pernah sekali-kali wahai manusia anak keturunan Nabi Adam engkau tinggalkan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita meninggalkan permohonan. Ya, kita udah merasa paling punya. Jangan. Kita tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini anak saya bangor banget ya Allah. Pagi-pagi pulang pagi. Ya, itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini bini saya rewel banget ya Allah. Ya, gimana caranya ya Allah biar kagak rewel? Ya Allah, saya minta rezekimu. Iya, karena yang namanya perempuan rewel mah maklum. Ya, wajar. Kita bisa sabar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa kita panjatkan di malam hari, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam. Kita munajat sama Allah, kita nangis di atas sejadah, merintih. Ya, kita banyak dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut, ya, dosa kaki, dosa tangan. Ya, itu dalam satu hari satu malam mengerjakan perbuatan dosa. Makanya setiap orang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau masuk ke dalam satu masjid, mau melaksanakan ibadah sholat, maka diwajibkan untuk berwudu. Apa sih berwudu? Ya,
kita mencuci tangan daripada kita berbuat dosa dalam satu hari itu. Ya, tangan pisang sama teman jahil ya kan, kita ngupil dibuang pada teman. Tangan, ya itu doang dosa. Ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kita punya mata dosa dalam satu hari sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi bonceng sama bini nih, nganterin bini beli sayuran. Kata bininya, Pak, kita beli gorengan nih pagi-pagi. Di mana nih? Oh, di warung hasilnya yang enak tikungan. Begitu mau dikung, perempuan cakep banget ya kan, nengok ke matanya, dosa. Makanya ketika berwudu wajib dibasuh. Hayatin itu air. Ketika kita berwudu hayatin, kita niat membasuh dosa-dosa kita. Karena mata itu butuh puasa, butuh zakat. Setiap anggota yang ada dalam tubuh kita, baik tangan, kuping, telinga, mata, hidung, mulut, perut, kaki, ya kan, sampai ke bawah depan, itu ada puasanya, ada zakatnya. Ya, apa itu puasanya telinga? Kita dilarang nguping, tahu dilarang nguping? Ya, ada tangga di dapur lagi ribut, masalah masakan. Kepo deh. Masak asin banget. Ya, jangan, nggak boleh, dosa. Ya, makanya nanti semua ketika di padang mahsyar mulut dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal diri kita nih, hianat sama kita sendiri. Mulut kita nggak bicara nanti, mulut kita nggak bicara, tangan kita bicara. Ya Allah, ini saya Ahmad Hadrumi selama di dunia hidup saya suka nyolongin rokok temen, nyolongin rokok temen. Ya Allah, ini saya Ahmad Hadrumi selama di dunia ya kan suka nyolong hotspot ya. Minta tangan aja kan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kita kerjakan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan sababiyah, ya, menjadikan sababiyah, wasilah jeripayah kita, ya kan, meskipun kita cuma sebentar 2 jam keringetan basahi lisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini berzikir di malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Orang-orang di ahli kubur ketika malam Jumat dikumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mereka bangkit dari malam Jumat. Mereka para ahli kubur datang ke rumah anak-anaknya masing-masing, datang ke rumah anak-anaknya masing-masing, datang ke rumah ahli warisnya. Yang orang sudah meninggal datang ke rumah anaknya, minta apa? Minta paket. Oh, paket. Kiriman hadiah, doa dari anaknya. Kiriman doa dari anaknya. Makanya malam Jumat kita fatihin buat orang-orang tua kita, buat adik kita atau tetangga kita yang sudah pada mendahului kita. Mereka teriak, kalau kata bahasanya, lamun aku iso balik ke alam dunia, bakal tak ringkesi duniaku sing ene ono. Kenapa? Karena ketika orang tua itu sudah meninggal, seseorang itu sudah meninggal, yang ditinggalkan harta, rumah, mobil, tanah, ya hanya jadi bahan rebutan oleh ahli warisnya. Makanya mereka berkata kepada Allah, ya Allah, andaikan kau berikan kesempatan aku para ahli kubur untuk hidup kembali, maka niscaya dunia yang aku miliki akan aku ringkesin, karena jadi bahan perebutan, ya, jadi bahan perebutan. Itulah karena sesungguhnya semua dunia itu hanya titipan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan kita punya hajat, yang belum kerja, yang belum kawin, yang belum duit, melalui usaha, dan berkat kita baca Raqibul Atas. Ya, betul, Raqibul Atas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau makamnya di kota Hurairah, Hadramut, Yaman. Beliau daripada salah satu guru Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Muridnya Qutbur Rabbani, muridnya Qutub Aulia, ya, apalagi gurunya saya berat Qutbil Anfas. Muridnya itu Syekh Ali Bar tidak pernah ngaji kepada Habib Umar, sejarahnya. Kita kupas sedikit tertib Al-Attas.
Syekh Ali Baras itu selama hidupnya di pesantren bersama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji. Yang didawamkan oleh Syekh Ali Baras hanya khidmah, mengabdi kepada seorang gurunya. Karena Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dari kecil sudah buta matanya, sudah buta, tidak bisa melihat. Tapi karangan-karangan bukunya, karya-karya sastranya, banyak, luar biasa, bisa mengalahi kita yang melek. Ya, bahkan muridnya pun gelarnya udah Qutbul Irsyad Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, apalagi gurunya. Ya, itu kerjaan kesehari-harian Syekh Ali Baras hanya mengabdi kepada seorang gurunya. Guru mau wudu disiapin air wudunya, guru mau sembahyang disiapin sejadahnya, guru mau tidur disiapin tempat tidurnya. Ya, ini mah kita kagak kebanyakan. Kita buru-buru nyari gurunya yang pendek, yang top mulu. Salah, cari guru yang benar ilmunya, yang jelas sanad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ketika umat Nabi besar Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar, mereka bersama para imamnya, yakni beserta gurunya. Cari sebanyak mungkin guru, tapi satu yang jadi pegangan buat pedoman kita. Siapapun itu gurunya, mau dia kecil, mau dia gede, mau dia muda, mau dia tua, selama ucapannya membawa hikmah, selama ucapannya membawakan kalimat-kalimat tentang ilmu yang diwariskan para nabi, kita ambil, kita jadikan sosok sebagai seorang guru. Iya, jangan guru bijingin, jangan. Iya. Guru itu bagaikan mahkota pun bagaikan keset. Paham? Guru itu bagaikan mahkota pun bagaikan keset. Jika seorang muridnya jelek perilakunya, maka guru pun ikut ke bawah jelek. Maka secara tidak langsung seorang muridlah menjadikan gurunya sebagai keset. Pun guru bisa menjadi sebagai mahkota ketika kita tidak melanggar peraturan, tidak melanggar larangan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilihat orang, murid siapa no? Murid Romi. Apa begitu? Ya, enggak puasa bulan Ramadan. Yang jelek siapa? Gurunya. Masih mau jadi jelek. Kita kebagian ya. Mudah-mudahan ya, maafin kalau saya banyak salah kata, maafin kalau saya banyak kekurangan. Mungkin ada yang lihat Ustaz doyan banget ini, bukan doyan banget ini, bukan. Ya, ada tujuan, ada arah. Ya, karena tepat belum tentu benar, benar belum tentu tepat. Dukun itu sudah tepat mengerjakannya, tapi tidak benar pekerjaannya. Ya, kita harus mengerjakan benar dan tepat. Tepat itu apa? Kita tahu ilmu tata caranya. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu, kata Syekh Ahmad bin Ruslan. Barang siapa yang mengerjakan dan didasari dengan ilmunya, a'maluhum mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya cuma satu, kita mau sholat usahakan benar dan tepat wudunya sesuai dengan ilmunya. Karena kalau kita mengerjakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf, jika ada kesalahan tolong dilurusin. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Ibadallah rijalallah agithuna li ajrillah wa kunu aunana lillah asa nakhdha بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا سألناكم ولزمان
kuntu asmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisharati wa yasfuwa tunalillah bikashfil huj bi annaini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal laili binuri wajhi ya Allah salatullah maulana ala man bil huda wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inna Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau bisa dibaca setelah sholat 3 kali ya. Kemarin semenjak Covid ramai semua setiap musola baca Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Kenapa? Karena pekerjaan semua ibadah begini memang keadaannya. Kita minta bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya sekarang sehabis ba'da sholat baca ibadallah rijalallah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu keadaan kita, bagaimanapun keadaan rumah tangga kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.